Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita minggu yang lalu, yaitu tentang zaman Renaissance. Zaman Renaissance. Nah, pada zaman Renaissance ini ada sebuah fakta sejarah yang sangat berpengaruh terhadap perjalanan sejarah dunia. Apa itu? Yaitu terjadinya penjelajahan samudra. Jadi penjelajahan samudra itu adalah terjadi pada masa Renaissance. Penjelajahan samudra. Ya. Apa yang menjadi motif bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Sudah saya singgung dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, kalau saya kaitkan dengan sejarah Indonesia, penjelajahan samudra ini, sekali lagi saya tegaskan, itu disebabkan oleh beberapa motif. Yang pertama adalah motif ekonomi. Ya, motif ekonomi. Mereka berupaya untuk mencari kekayaan, mencari gold, emas. Nah, dan emas itu adanya di rempah-rempah. Gold. Kenapa mereka berupaya untuk mencari rempah-rempah, mencari gold? Disebabkan karena sistem ekonomi ketika itu adalah sistem ekonomi merkantilisme. Ya, merkantilisme. Apa itu ekonomi merkantilisme? Bahwa kekayaan sesuatu negara sangat ditentukan oleh banyak tidaknya logam mulia yang dimiliki negara tersebut. Yang kedua itu motif agama. Motif agama. Apa itu motif agama? Masih ingat? Ya. Ya, yang pertama motif agama itu adalah adanya mission sacre, tugas suci. Ya, tugas suci, mission sacre, tugas suci. Mereka punya kewajiban untuk memperadabkan dunia yang ketika itu banyak ya suku-suku bangsa, bangsa-bangsa yang menjalankan tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Ya, sudah saya beri contoh waktu sejarah Indonesia. Nah, mereka terpanggil untuk itu. Sambil mereka meluaskan pekabaran Injil, ya. Itu motif yang itu motif gospel. Agama itu gospel, ya. Gold, nah, motif di sini adalah gospel, itu agama, ya. Gospel. Nah, selain mission sacre, mereka ini mempunyai misi atau spirit reconquesta. Reconquesta. Semangat merebut kembali wilayah-wilayah kekristenan yang telah diambil oleh Muslim. Ya. Nah, ini semangat reconquesta. Ingat, waktu Perang Salib, banyak wilayah-wilayah kekristenan yang diambil oleh pihak Muslim. Nah, yang ketiga, itu ada mitos yang dikenal dengan mitos Prester John. Ya. Jadi mitos Prester John yang mengatakan bahwa di luar Eropa ada sebuah negeri Kristen, negeri Yohanes, negeri John yang banyak kekayaan emas dan perak. Nah, mereka terdorong oleh apa? Prester John itu. Itu yang menjadi motivasi mereka untuk mencari emas dan perak, logam mulia. Yang ketiga itu lebih ke motif petualangan atau motif militer ya. Motif militer. Motif militer. Dengan dijiwai semangat conquistadores. 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 Semangat menaklukkan. Mengapa? Anggapan waktu itu kekuatan, kejayaan sebuah negara sangat ditentukan oleh luas tidaknya negeri jajahan. Mereka timbul semangat untuk menaklukkan ya, negeri, memperluas negeri jajahan itu. Nah, itu yang ditimbulkan oleh militer, lebih kesemboyannya adalah glory, kejayaan ya, glory, kejayaan.
Jadi, penjelajahan samudra ini mungkin dari bahasa yang lebih populernya itu dilandasi oleh spirit 3G. Ya, spirit 3G yaitu gold, ekonomi, kemudian gospel itu adalah agama, kemudian glory, kejayaan, kemakmuran. Gold, gospel, and glory. Ya. Sekarang apa yang menjadi pendukung timbulnya penjelajahan samudra? Masih ingat? Ya. Oke. Yang pertama adalah adanya kemajuan teknologi navigasi. Ya. Adanya kemajuan teknologi navigasi dengan ditemukannya kompas, ya. Kemudian dengan ditemukannya atau dibuatnya peta-peta ketika itu. Dan berikutnya mereka juga terdorong oleh sikap skeptisisme dari zaman Renaissance itu. Ketika gereja itu mengatakan pada abad pertengahan, gereja itu adalah berpendapat bumi itu datar, ya. Gereja itu menyanggah, ya. Menyanggah pendapat orang Yunani yang mengatakan bumi itu bulat. Nah, sekarang pada zaman Renaissance, orang mulai berpikir lagi, apa mana yang benar? Bumi itu bulat atau datar? Orang Yunani itu beranggapan bumi itu bulat. Bahkan ada patung peninggalan Yunani, yaitu Dewa Atlas ini sedang menopang bumi ini, ya. Ini menggambarkan bahwa orang Yunani sudah percaya bahwa bumi itu adalah bulat. Ya. Tapi ketika Eropa memasuki abad pertengahan, abad gereja, ini disangkal ini, ya, bahwa bumi itu adalah datar seperti permadani dengan pusatnya adalah Yerusalem. Nah, ketika zaman Renaissance, orang-orang Renaissance itu merindukan kembali peradaban klasik Barat, merindukan kembali pikiran-pikiran orang Yunani dan Romawi. Mereka mulai berpikir skeptis, mana yang benar, bumi itu datarkah atau bumi itu bulat? Timbullah spirit mereka untuk melakukan penjelajahan samudra. Jadi itu faktor pendukung, ya. Selain kemajuan navigasi pelayaran, juga adanya rasa ingin tahu apakah bumi itu datar seperti pendapat ahli geografi gereja yang bernama Cosmas Indicopleustes, ataukah pendapat orang Yunani bahwa bumi itu adalah bulat. Nah, berikutnya yang mendukung penjelajahan samudra, ditemukannya kompas. Sangat penting untuk pelayaran kompas itu. Jadi faktor pendukungnya yang pertama tadi adalah kemajuan teknologi di bidang navigasi. Yang kedua, adanya keinginan untuk membuktikan kebenaran bumi itu bulat atau datar. Ya, yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Nah, bangsa yang mempelopori penjelajahan samudra itu adalah bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Jadi, yang mempelopori timbulnya penjelajahan samudra itu adalah bangsa Spanyol, negara yang baru terbentuk ketika itu, yaitu kerajaan Spanyol di bawah Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ini bendera kerajaan Spanyol, ya. Adapun yang saya perlihatkan ini adalah bendera rajanya, ya. Bendera raja Spanyol. Tadi bendera negara Spanyol, ini bendera raja Spanyol. Sini tertulis ada huruf F dan I, ya. F itu Ferdinand, I itu Isabella. Ini bendera raja. Nah, kalau ini bendera negara, ya. Bendera negara Spanyol ketika itu. Kemudian yang pelopor kedua dari penjelajahan samudra itu adalah bangsa Portugis atau negara Portugal. Negaranya Portugal, tetapi bangsanya Portugis. Nah, ini bendera Portugal. Tentu tidak sama dengan bendera Portugal sekarang. Inilah yang menjadi pelopor, ya, dua negara yang menjadi pelopor terjadinya penjelajahan samudra. Nah, kita akan lihat
kemana saja mereka itu melakukan penjelajahan samudra, kita akan menuju ke ruang peta. Kita sudah ada di ruang peta. Tadi sudah saya singgung bahwa pelopor kedatangan bangsa barat ke dunia timur adalah bangsa Portugis, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol. Nah, sekarang peristiwa apa yang mempercepat kedatangan bangsa Eropa ini ke dunia timur? Peristiwa itu masih ingat? Ya, peristiwa jatuhnya Konstantinopel ini ke tangan Turki Ottoman, ya. Ke tangan Turki Ottoman. Inilah bendera Turki Ottoman, dan yang Anda dengarkan tadi, ini sedang dengarkan itu musik lagu Turki Ottoman. Turki Ottoman merebut Konstantinopel itu di bawah pimpinan Sultan Muhammad II Al-Fatih. Ini yang saya perlihatkan kemarin, Sultan Muhammad II Al-Fatih. Ini yang merebut Konstantinopel. Nah, ini yang hijau itu bendera sultan. Sedangkan yang merah ini, ya, yang merah ini yang saya bawa, ini adalah bendera negara Kesultanan Turki Ottoman. Itu yang menyebabkan faktor penyebab jatuhnya, ya, Konstantinopel ke tangan Turki, dikepungnya Konstantinopel oleh Ottoman. Dan inilah yang mempercepat kedatangan bangsa barat ke dunia timur. Ya, kita lanjutkan. Penjelajahan bangsa Portugis, ya. Bangsa Portugis pernah berlayar dari Lisabon ini ke sebelah selatan, yaitu ke Kepulauan Kanari di bawah Pangeran Hendrik yang kemudian diberi gelar Henry Navigator pada tahun 1415. Jadi sebenarnya yang mempelopori penjelajahan samudra itu adalah Portugal. Tokohnya bernama Henry Navigator. Sampai di sini, di pantai utara barat, ya, dari benua Afrika. Di sini, Pangeran Henry. Inilah yang mempelopori penjelajahan samudra berikutnya. Kemudian bangsa Portugis, di bawah pimpinan Bartolomeus Dias, berangkat dari Lisabon ke Samudra Atlantik ke sini, ya. Kemudian ke Teluk Guinea di sini, sampai akhirnya Bartolomeus Dias sampai di Tanjung Harapan pada tahun 1487. Ini Tanjung Harapan. Karena perbekalan habis, maka ia kemudian kembali lagi ke Portugal. Berikutnya, pelaut Portugal berikutnya adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama berlayar seperti halnya Bartolomeus Dias yang sampai ke Tanjung Harapan, tapi Vasco da Gama dari sini berlayar ke daerah Malindi, Afrika Timur, Pulau Socotra di Teluk Persia, dan pada tahun 1492 sampai di Goa, India. Ini perjalanan dari Vasco da Gama. Tadi Vasco da Gama sudah sampai ke India, Goa, tahun 1497. Nah, dari sini nanti pelayaran Portugal, ketika Vasco da Gama kembali ke Portugal, maka dari Goa ini bangsa Portugal melanjutkan penjelajahannya ke sebelah timur, yaitu pada tahun 1511 Portugal merebut Bandar Malaka di bawah pimpinan Laksamana Alfonso d'Albuquerque. Alfonso d'Albuquerque itu pada tahun 1511. Minimal kalian mengetahui penjelajahan samudra yang dilakukan oleh orang Portugis 3 pelaut saja. Pertama, pelopornya siapa? Itu Henry Navigator. Nah, pelaut berikutnya adalah 3 minimal Anda ketahui, yaitu Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso d'Albuquerque. Tentu mereka berlayar
harus membawa persenjataan, ya. Nah, ini senjata, ya. Senjata Portugis. Senjata Portugis ini ditemukan di Timur Timur. Ingat, Timur Timur pernah dikuasai Portugis. Ini merupakan kekuatan Eropa pada saat itu, ya, yaitu senjata. Ini senjata Portugis pada abad ke-16, ya. Belum menggunakan peluru seperti sekarang, tapi masih menggunakan serbuk. Kemudian nanti ini dijok, baru bisa ditembakkan. Nah, sebagai tambahan ini juga ada benda asli, yaitu helm Portugis. Sekarang kita akan lanjutkan dengan penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Spanyol baru saja berhasil mengusir kekuasaan Islam di sini tahun 1492. Maka Ratu Isabella mendukung Christopher Columbus untuk melakukan penjelajahan samudera. Ratu Isabella memberikan 3 buah kapal kepada Columbus, yaitu kapal Santa Maria. Kita lihat di sini. Ini kapal Santa Maria. Dan ini adalah patung dari Christopher Columbus yang mempelopori penjelajahan samudra dari bangsa Spanyol. Kemana Columbus berlayar? Dari Spanyol, Columbus berlayar ke arah barat, ke Samudra Atlantik, ya, dan sampai akhirnya Columbus tiba di Kepulauan Bahama di sini, ya, di sini Kepulauan Bahama, dan wilayah ini kemudian diduduki oleh Spanyol. Pelaut berikutnya adalah Ferdinand Magalhaens. Ferdinand Magalhaens berlayar dari Spanyol ke Samudra Atlantik, terus ke sini, kemudian sampai di Pulau Api, Argentina. Dia terus sampai Peru, dari Peru, Samudra Pasifik, dan akhirnya Magellan sampai di Filipina. Ia terbunuh di Filipina. Perlu Anda tahu, Magellan adalah pelaut pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Mengapa dia dianggap sebagai pelaut pertama yang mengelilingi dunia? Sebelum dia berlayar dengan Spanyol, Magellan sudah berlayar dengan Portugis, itu sampai ke Malaka. Nah, tapi kemudian nanti dia pindah menjadi armada Spanyol, dia kemudian berlayar dengan Spanyol ke arah barat, dari Portugis ke arah timur, dia berlayar ke arah barat sampai ke Filipina. Jadi adalah penjelajah pertama yang mengelilingi dunia. Yang pertama dia sampai ke Malaka, yang berikutnya dia kemudian sampai ke Filipina di sini. Itu Ferdinand Magalhaens. Ya. Sekarang timbul satu pertanyaan bahwa mengenai benua Amerika. Benarkah Columbus itu dianggap sebagai penemu sesungguhnya benua Amerika? Nah, benua Amerika ini sebelumnya sudah dijelajahi oleh bangsa Viking. Bahkan jauh sebelumnya, bangsa Tionghoa sudah sampai ke California. Tahun 1000 baru orang Viking sampai di Newfoundland, Kanada. 1492 Columbus hanya sampai sini.
Kemudian dia nambah ke sini Columbus. Setelah itu dia balik lagi ke Spanyol. Ya. Nah, tapi kenapa Columbus itu dianggap sebagai penemu sesungguhnya benua Amerika? Sebab dialah yang mencatat perjalanan ini, sehingga nanti merangsang bangsa Eropa untuk bermigrasi ke benua Amerika. Jadi Columbus diberikan penghormatan sebagai penemu sesungguhnya benua Amerika karena temuannya itu menimbulkan perubahan besar. Apa? Terjadinya migrasi orang Eropa ke benua Amerika. Tapi Pak, kenapa nggak disebut benua Columbus? Ya. Kok disebutnya benua Amerika? Nah, ini berasal dari pelaut yang sebenarnya pernah berlayar bersama Columbus, yaitu pelaut Italia yang bernama Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci, ia pernah berlayar dengan Columbus, dan Columbus menyangka bahwa ini adalah India. Baik. Jadi ketika Columbus sampai di sini, Columbus bertemu dengan penduduk asli, yaitu penduduk asli di sana seperti ini. Nah, Columbus terkejut karena dia mengisap sesuatu. Dan ketika Columbus mendekati orang ini, ternyata menghangatkan. Columbus menyangka ini rempah-rempah. Diisapnya hangat. Kemudian Columbus melihat hidungnya ada cincin emas atau perak. Columbus tambah yakin bahwa dia sudah sampai di India. Karena menurut catatan perjalanan sebelumnya yang dilakukan Marco Polo dulu, ia sudah sampai ke India. Ia mengatakan orang-orang India itu sering hidungnya beranting, bercincin, dan di India banyak rempah-rempah. Maka Columbus menamakan penduduk itu adalah orang Indian. Padahal Columbus tidak sampai ke India. Columbus sudah sampai ke benua baru Amerika. Tapi Columbus tidak menyadari itu. Nah, yang menyadari itu adalah benua raksasa adalah sekretarisnya Columbus, yaitu Amerigo Vespucci. Nah, Amerigo Vespucci, ia melanjutkan perjalanan Columbus ke sini. Ya. Nah, ketika sampai di sini, dalam catatannya, Amerigo Vespucci dalam catatannya menyadari, ini bukan India, tetapi ini benua raksasa. Orang pertama yang menyadari ini adalah benua raksasa, itu Amerigo Vespucci. Sehingga para ahli sejarah memberikan kehormatan kepada Amerigo Vespucci untuk namanya diabadikan jadi sebuah benua ini. Namanya benua Amerika. Dari kata Amerigo. Nah, Columbus belum menyadari itu benua raksasa. Columbus sampai akhir hayatnya, ia sudah mengatakan sampai di India. Padahal Columbus keliru. Orang pertama yang menyadari ini adalah benua raksasa adalah Amerigo Vespucci. Dari penjelajahan bangsa Spanyol, Anda minimal bisa menunjukkan pada peta dunia 3 pelaut Spanyol. Kemana Columbus berlayar? Kemana Magalhães berlayar? Kemana Amerigo Vespucci berlayar? Minimal 3. Nah, pertemuan hari ini yaitu penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Bangsa Portugis berlayar ke daerah timur, ke arah timur, sedangkan Spanyol berlayar ke arah barat. Ya, ini sengaja oleh nanti supaya Paus tidak melihat ini ada perselisihan, ya. Gereja tidak perselisihan di antara sesama negara Katolik ini. Maka Paus nanti membuat garis pemisah di sini, yaitu garis Tordesillas. Ya. Tordesillas tahun 1494. Sebelah sini adalah wilayah Amerika. Untuk Spanyol, ini adalah wilayah kuasa Portugis. Nanti kita akan melanjutkan ke penjelajah bangsa Eropa lainnya. Ya. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai berjumpa di lain hari. Sehat selalu. Tuhan memberkati.